Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita tinggalkan segala beban hidup kita, segala permasalahan yang ada. Kita tinggalkan untuk sementara. Jika ada masalah, bawalah kepada Tuhan. Kita percaya setelah kita pulang dari tempat Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi kita hidup. Terima kasih Yesus. Saat Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Untuk menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Biar jemaat menyanyikan lagu ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Bawa persembahan ke tempat-Mu. Amin Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu.
Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengakui Tuhan, hanya oleh kuasa darah Tuhan saja kami dilayakkan oleh-Mu Tuhan menghadap Engkau, masuk dalam hadirat Allah lebih dalam lagi. Kami dimampukan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami sekarang mengimani kami sudah ada dalam hadirat Allah. Kami siap memuji Tuhan, kami siap dibentuk oleh Tuhan, kami siap dibangun oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sangat mengimani bahwa kuasa Tuhanlah mengerjakan itu dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Ambil alihlah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan saja beracara, kuasa Tuhan saja yang memimpin, dan kuasa Tuhan saja yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan, dan saat ini kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. Masih sanggup memuji Tuhan? Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bangkit, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenagaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik,
berdiri. Biar kita pada pagi hari ini seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ulang doakan Tuhan, berikan kami tetap setia untuk melayani Tuhan sepanjang Tuhan berikan kesempatan untuk kami ini. Terima kasih berkata kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi suluh di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Tidak hanya kami dapat mendengarkan, tapi diberikan Tuhan kiranya kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita tak hentinya bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan buat kita juga pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama. Ya, sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan dan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan untuk kita di sepanjang bulan ini oleh Gembala, yaitu bangkit bersama Tuhan yang hidup. Mari kita buka firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua.
Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini melandasi perenungan kita pada pagi hari ini tentang bangkit dan hidup bersama dengan Yesus Kristus, ya. Bangkit bersama Tuhan yang hidup. Nah, kalau berbicara masalah bangkit berarti di sana ada perubahan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau bangkit berarti dari duduk menjadi berdiri, yang tidur menjadi duduk dan berdiri. Ada perubahan. Ya, status menjadi berubah. Bangun berarti berdiri, ada gerakan, ada aktivitas menjadi yang baru. Oleh karena tadi kalau mati, bangkit berarti ada yang baru. Sama seperti tanaman, kalau kita tanam tanaman itu bijinya, maka dia akan bergerak ke atas, membuka tanah dan membuka kalau daunnya itu terbuka, ya kan? Nah, sehingga ada gerakan, ada pertumbuhan, ada perubahan, ada hal yang baru, ya. Nah, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kalau sudah bangkit bersama Tuhan, berarti dikatakan di sana ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, mengalami perubahan yaitu meninggalkan hidup yang lama. Yang utama meninggalkan hidup yang lama. Ya. Nah, kalau bangkit berarti ada perubahan tadi, yang tadinya masih hidup di dalam hidup yang lama, sekarang kita tinggalkan hidup yang lama, berubah. Kemudian mematikan segala keinginan duniawi. Memang sulit Bapak Ibu saudara-saudara mematikan segala keinginan duniawi. Sulit apa mudah? Sulit. Karena firman Tuhan katakan roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi itu firman Tuhan katakan, ya kan? Harus bersifat duniawi itu yang mengekang kita untuk datang kepada Tuhan, yang membuat kita itu untuk tidak bersegera datang kepada Tuhan, tetapi menunggu-nunggu. Ya, dengan kata lain mengatur waktu hanya seperlunya. Ya, hanya ketika dibutuhkan. Hanya supaya dilihat orang, hanya supaya kata orang itu termuka. Ada katanya Kristen apa itu? Timbul tenggelam. Ada istilah di kampung itu kalau orang Kristen itu orang tua, biasanya sudah tua-tua, tapi tidak semua, ada juga yang rajin. Dia itu ke gereja itu setahun itu bisa 3 kali. Itu udah hebat. Pertama apa ibu saudara-saudara? Mungkin kalau baptisan anaknya itu, atau CD kalau di kampung ya, gereja-gereja yang established seperti gereja saya dulu, gereja GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Kemudian apalagi kalau ada yang menikah, selain dibaptis, kalau ada yang menikah baru dia ke gereja. Itu pun kalau anaknya yang menikah Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau anak lain enggak. Kalau anaknya kandung, mau nggak mau dia harus ikutkan ke gereja. Yang ketiga, kalau Natal itu udah hebat, itu 3 kali. Nah, ini yang dikatakan itu tidak meninggalkan hidup kedagingan atau duniawi. Jadi seperlunya saja menurut dia, bukan seperlu yang Tuhan butuhkan dalam hidupnya, ya kan? Nah, kalau hidup seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kira-kira kalau orang berkata, tidak salah kalau firman Tuhan berkata, banyak orang terpanggil, tidak semua terpilih. Bapak Ibu saudara-saudara, ini perlu kita pikirkan dalam-dalam. Banyak orang dipanggil, tapi masih ada pemilihan, ya, masih dipilih lagi, satu demi satu dipilih. Dan pemilihannya itu sesuai dengan waktu di dalam kehidupan kita, bisa bertahan atau tidak di dalam perjuangan hidup. Ini seperti itu. Makanya kita lihat ada orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, itu dia. Ya kan? Ada beberapa hari lalu saya baca itu biografinya si Marcel Siahaan, kenal ya penyanyi itu. Dia kan pernah menikah dengan novelis siapa namanya itu lupa. Dari Katolik ya. Saya baca itu ternyata dia diagnosis Katolik, maksudnya itu semua agama. Apa aja kepercayaan, Katolik, Buddha, Hindu,
Kristen, dia ternyata sudah jalanin semua. Katanya dia nyaman yang sekarang, yaitu agama saudara kita. Nyaman, itu kenyamanan Bapak Ibu, bukan keselamatan. Di kekristenan itu yang ditekankan adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena ada kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara, percuma. Kalau bangkit kan berarti hidup, sama seperti tanaman tadi, dia bangkit, memecahkan tanah, membelah tanah itu, dia naik ke atas. Berarti ada kehidupan yang baru. Manusia kan sudah jatuh di dalam dosa, nggak bisa diselamatkan dengan perbuatannya, dirinya sendiri. Harus Tuhan dengan kasih-Nya. Inisiatornya siapa? Tuhan sendiri yang bertindak dalam dirinya. Karena manusia itu memang tidak mampu, tidak layak, dan tidak sanggup untuk membenarkan dirinya. Tuhan sendiri yang membenarkan manusia itu lewat dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi kalau kita setiap tahun memperingati kebangkitan Tuhan, tidak ada perubahan. Nah itu yang perlu kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk mematikan segala keinginan daging memang atau bersifat duniawi memang tidak mudah, tidak gampang, ya kan? Tidak mudah, tidak gampang. Ya, tapi harus berusaha. Sama seperti berjalan walaupun tertatih-tatih dengan susah payah, tapi harus berjuang. Memang karena di dunia ini kita adalah seorang pejuang. Kita ini seorang musafir, ya. Karena keluarga Rasul Paulus katakan kenegaraan kita ini bukan di bumi. Kita ini penumpang di sini. Namanya yang menumpang itu biasanya hidupnya itu bagaimana sih yang menumpangnya? Ya, agak sedikit-sedikit tersiksa bahasa kasarnya seperti itu. Namanya numpang, ke kiri salah, ke kanan salah. Kadang-kadang kalau kita numpang di rumah orang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Seperti itu. Kita numpang. Jadi jangan menganggap bahwa kewarganegaraan kita di bumi. Bukan, kata Rasul Paulus, di surga. Itu harus kita pikirkan dalam-dalam supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kalau sudah bangkit berarti taat sepenuhnya. Filipi 2 ayat 6 dan 8. Dikatakan di situ, saya akan bacakan Filipi 2 ayat yang 6 dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, ketaatan Yesus Kristus ya menjalankan ya tugasnya di bumi ini. Yang ya walaupun dia Allah sendiri ya tidak memperhitungkan itu, tidak menganggap itu, tidak mempersoalkan itu. Yang terpenting dia menjalankan tugasnya dengan baik sampai mati di kayu salib. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini juga seperti itu. Ada kalanya kita harus menangis, ada kalanya kita harus berteriak, ya kan? Oleh karena apa? Banyaknya tantangan dan pergumulan. Siapa pergumulannya? Bisa orang tua. Siapa pergumulannya? Bisa anak. Siapa pergumulannya? Bisa suami. Siapa pergumulannya? Bisa istri. Atau siapa saja. Bahkan bisa pekerjaan, bisa keuangan, apapun. Itu tantangannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi ibarat berjalan itu walaupun berat tapi harus berusaha. Tapi berusaha dalam arti harus dalam arahan firman Tuhan. Jangan asal terjang kiri, terjang kanan. Rasul Paulus katakan begini, aku adalah seorang olahragawan, ya, yang tahu arahnya, seorang pelari, berlari mencapai tujuan sampai mendapat mahkota kehidupan. Seorang pelari itu tidak bisa ketika berlari, apalagi lari jarak pendek start 100, 200, 400 meter itu tidak bisa melek ke kiri atau ke kanan. Ketika kita berlari melek ke kiri, orang udah lewat. Dan harus konsentrasi karena ada aba-abanya. Dia aba-aba startnya itu dia ketinggalan, maka dia sudah jauh karena itu hitungan detik, bukan hitungan menit. 100 meter itu hitungan detik. Nah, seperti itulah perjuangan kita. Ada aba bersedia, siap. Ya, kalau dia ketinggalan atau bunyi pistol atau bendera diangkat, seperdetik aja dia startnya itu ketinggalan, maka dia sudah kalah. Nah, seperti itulah kita berjuang.
ya, berjuang. Nah, tetapi kalau kita sudah bangkit, maka itu akan bisa kita kalahkan walaupun di dalam perjuangan yang berat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun, menopang tangan kita tetap, ya, karena itu janji Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah bangkit bersama Tuhan yang hidup, yang pertama tadi mengalami perubahan, yang kedua mengalami kemenangan. Kalau sudah bangkit berarti menang dong, ya kan, dari kematian, menang dari ketakutan. Kalau Tuhan sudah bangkit, tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, karena ada jaminan daripada Tuhan. Kemudian menang dari kecemasan, tidak selalu cemas, aduh bagaimana masa depan nih, hidup seperti ini, bisa nggak ya? Jangan dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan seperti itu. Itu orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Percayalah, orang yang hidup di dalam Tuhan itu Tuhan akan pelihara. Tuhan jaminannya, ya, Tuhan jaminannya. Bukankah Tuhan berkata burung-burung di udara aja saya pelihara kok? Ya kan? Masa kita dikatakan biji matanya nggak dipelihara? Ya, berarti salah dong firman Tuhan kalau seperti itu. Pasti itu yakin jaminan Tuhan. Kemudian menang dari kekhawatiran, Lukas 12 ayat 22. Janganlah kamu khawatir, boleh ditayangkan Lukas 12 ayat 22 ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu jaminannya Tuhan. Itu pemikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau masih seperti itu pikirannya, masih takut ini, khawatir itu, cemas ini, seperti itu. Karena kenapa? Kita masih diberikan tubuh yang sehat, mempunyai mata yang bisa melihat, mempunyai tangan untuk bekerja, diberikan pikiran, badan, kaki untuk bergerak, berarti bisa melakukan aktivitas untuk mendapatkan sesuatu lewat pekerjaan kita. Ya, apalagi kita yang secara jasmani normal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tidak normal secara jasmani aja pun bisa bekerja. Ya. Dulu kalau di Sumatera itu saya lihat itu tidak pernah ada yang buta secara jasmani itu meminta-minta, tapi sekarang udah banyak ya. Heran kenapa jadi begitu? Karena udah latah dari orang lain jadi minta-minta. Sama kita lihat kalau ada yang penjual kerupuk itu, orang buta itu banyak orang karo. Orang karo. Kadang datang di sekolah saya, kadang kami lewat dari sini di sebelah pasar baru ini, jalan baru ini, mau ke rumah kami itu ada di situ yang jual-jual kerupuk. Buta. Itu usaha. Tidak seperti ini. Ya kan? Tidak terus minta-minta, ngamen minta. Itu menyusahkan orang sebenarnya. Makanya pemerintah melarang jangan memberikan kepada pengamen. Itu dilarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Dilarang memberikan seberapapun kepada pengamen itu sebenarnya. Kenapa? Supaya mereka itu punya inisiatif berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih. Apapun pekerjaannya, bukan hanya di kantoran, bukan hanya itu, apapun. Ya kan? Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina bagi Tuhan selagi masih dia mengerjakan yang benar. Apapun. Ya kan? Mau tukang gosok, mau tukang cuci, mau tukang memilih kertas, botol aqua, banyak. Asalkan ada kemauan, mau tukang kebun apapun bisa. Asalkan jangan memilih-milih pekerjaan. Itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita dan keadaan. Ya kan? Jangan kita punya kemampuan itu di bawah, tapi kita pengen bekerja yang luar biasa begitu, mengingini yang seperti itu. Harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita. Jadi menang atas kekhawatiran. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 57, kemenangan oleh Kristus. Ya, kemenangan yang sudah bangkit tadi. Jadi kemenangan itu oleh Kristus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus. Bukan hanya menang seperti itu ada perubahan tadi,
tetapi yang tadinya kita harus masuk ke dalam kerajaan maut, tapi maut pun dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 9. Coba Roma 6 ayat 9, menang atas maut. Ya. Kebangkitan Kristus itu membuat kita menjadi menang atas maut. Maut tidak berkuasa. Bahkan dikatakan di sana, hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Ya, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa. Kebangkitan Tuhan itu bukan asal bangkit saja. Nah, harus terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Paling tidak itu bersemangat. Ada usaha dari diri kita itu untuk mencari Tuhan. Ya. Memang saya berulang-ulang katakan tidak seperti membalik tangan mudahnya. Sulit. Tetapi kalau kita mau berusaha dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan bantu. Maka Tuhan akan tolong. Jadi dikatakan malah di sana, hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kata lain, tidak berdaya maut itu. Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam kebangkitannya itu semuanya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari awal ketika disalib, ya, dikatakan yang terakhir itu semuanya sudah selesai sudah tugas. Habis itu bangkit dan hidup. Itulah yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Kemudian Roma 16 ayat 20 dikatakan di sana, menang atas kuasa setan. Roma 16 ayat 20. Roma 6 ayat 20. 16 maksud saya, Roma 16 ayat 20. Ya, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jadi tidak perlu kita khawatir, takut, ya, oleh karena mengalami kemenangan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ya, menang atas setan, menang atas dosa. Atas dosa itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, menang atas dosa. 1 Petrus 2 24. 1 Petrus 2 24. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita pikirkan, kita renungkan firman Tuhan itu, betapa dahsyatnya sebenarnya orang Kristen itu. Orang yang percaya kepada Yesus, betapa dahsyatnya sebenarnya. Luar biasa. Makanya kalau ada orang bersaksi seperti Pak Gilbert itu, ada katanya yang pernah itu mengirim sesuatu seperti bola api atau apapun itu, tidak mempan. Pernah saya dengar seperti itu, ada cerita. Dan saya bercerita kepada istri saya 3 kali 3 malam. Bapak Ibu Saudara, saya berturut-turut itu bermimpi memiliki rumah baru. Sudah ada apa? Saya tidak pernah memikirkan tentang hal itu. 3 malam. Nah, kalau orang duniawi bilang seperti itu, ada baik, ada buruknya. Buruknya itu sakit atau bahkan sampai meninggal. Itu kata orang duniawi. Baiknya itu mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita duga, ya, yang tidak pernah kita sangka, seperti itu. Jadi kalau saya berpikir, saya bilang sama istri saya, orang Kristen itu sesungguhnya kalau kita lihat keturunan Yakub itu di dalam Keluaran 23 dikatakan, tidak ada yang mempan mantra-mantra kepada keturunan Yakub, bahkan kepada bangsa Israel. Masih ingat peristiwa Bileam? Ya kan? Ya. Tidak ada yang bisa menyerapa bangsa Israel itu. Nah, itu yang saya yakini, itu kita yakini juga. Apapun kata orang, apapun dibuat orang, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itulah yang mengalahkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan pernah takut dengan apapun. Karena Yesus Kristus sudah bangkit bersama-sama dengan kita, mengalahkan segala-galanya. Itulah yang disebut bangkit. Nah, sekarang hidup. Setelah bangkit kan hidup. Berarti bergerak, berjuang. Ada satu perjuangan, ada satu usaha tenaga. Hidup yang berkenaan.
mempunyai tujuan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah bangkit dan hidup harus ada tujuan yang benar. Tujuan yang benarnya itu yang utamanya apa dulu? Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu, cari Tuhan. Ya, kemudian punya motivasi dari diri kita untuk berusaha di dalam segala kesulitan itu, sempatkanlah dirimu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kemudian harus tetap punya harapan di dalam segala kesulitan, kesusahan apapun. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan itu harus tetap optimis, punya harapan. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, harus seperti itu. Kemudian yang kedua, hidup menjadi bernilai atau berdampak. Ya, hidup menjadi bernilai atau berdampak. Kalau hidup kita tidak ada nilainya, percuma Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita nggak ada dampaknya terhadap sekeliling, percuma hidup. Ya kan? Untuk apa hidup kalau untuk diri sendiri? Tidak ada manfaatnya bagi orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Jadi manfaatnya menjadi garam. Matius 5:13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu biasanya dipakai pada zaman dulu untuk menggarami daging yang sehingga bisa bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dulu tidak ada kulkas, apalagi di desa-desa, nggak ada pendingin. Ya, sekarang ini udah gampang, taruh di pendingin, kulkas, freezer, apapun itu namanya, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau dulu nggak ada. Garam itulah yang membuat dia supaya tidak terjadi pembusukan. Nah, kenapa Tuhan Yesus angkat ini menjadi perumpamaan? Karena di masyarakat itu banyak saudara-saudara yang kita tidak lihat atau kita saksikan sendiri, banyak pembusukan. Pembusukan dalam arti pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita, yang menggiring opini, menggiring pemikiran kita atau menarik pemikiran kita untuk melakukan hal-hal yang menyesatkan, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, jadilah garam. Garam kan membawa rasa. Ketika kamu ada di tengah-tengah orang lain, mereka harus merasakan sesuatu dari diri kita. Kalau tidak ada rasanya sama saja, berarti kita nggak ada bedanya dengan mereka. Harus berbeda. Ya. Harus berbeda, harus memberikan rasa, harus memberikan perubahan kepada atau di mana kita berada saat kapanpun. Sama seperti garam itu memberikan rasa asin, sehingga kalau tidak ada rasa asin, kita masak apapun tidak ada enaknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika dimasukkan garam, wah, luar biasa, ya. Ada rasa. Nah, seperti itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadilah kita menjadi garam di tengah-tengah masyarakat yang belum kenal dengan Tuhan. Jadilah kita teladan di sana. Kemudian kalau sudah hidup, selain daripada garam tadi, jadilah pelita. Pelita untuk menerangi, ya. Kegelapan di mana-mana, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membawa kita seperti saya katakan tadi ketika garam itu, pikiran kita ini diarahkan, digiring kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jadilah pelita di sana. Terangilah di sekelilingmu. Jangan kita menjadi gelap bersama-sama dengan orang. Ya, menerangi maksudnya supaya mereka dapat melihat, karena mata mereka buta secara rohani. Ketika kita ada di sana, mereka bisa menjadi melek matanya, bisa melihat pikirannya, hatinya, rohnya, ya, sehingga mereka dapat membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan, supaya bisa membedakan mana malam, mana siang, mana tangan kiri, mana tangan kanan. Harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Ya. Jadi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dikatakan kota, kita itu dibaratkan seperti kota yang di atas gunung. Dari manapun orang memandang akan kelihatan, wah itu kota. Apalagi panas matahari bersilau. Ya. Jadi nggak pernah terhalang oleh apapun. Selalu dapat dipandang orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya betul, tidak mungkin kalau kita udah nyalakan pelita atau lampu, kita taruh di bawah meja atau di bawah gantang.
lampunya kalau di bawah ganteng otomatis udaranya habis, mati. Kalau di bawah meja tidak bisa menerangi sekelilingnya, hanya untuk dirinya sendiri. Percuma Bapak saudara-saudara, harus menerangi orang di sekeliling kita supaya mereka itu dapat melihat terang yang ada di dalam kehidupan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbedaan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, itu ayat tadi di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16-nya. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maaf. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, orang lain akan memuliakan Tuhan. Tentunya dalam kehidupan yang benar. Ketika orang lain melihat hidup kita tidak melakukan hal yang baik atau sama seperti mereka, bukan mereka itu berkata memuliakan Tuhan, tapi justru menghujat Tuhan. Kita yang membuat Tuhan dihujat, kita yang membuat Tuhan dipuji orang, Bapak Ibu saudara-saudara, lewat kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, setelah bangkit dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup adalah kesempatan. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatannya apa? Kalau kita sudah hidup diberikan Tuhan, harus kesempatan yang diberikan hidup itu menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, bercerita tentang perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Saksikan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidupmu kepada orang lain, supaya mereka dapat melihat, oh, Yesus Kristus itu ternyata benar-benar Tuhan. Ya, jangan orang berkata, bagaimana? Ya benar hidupmu begitu, Tuhan mati. Jangan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi mereka dapat melihat, betul Tuhannya itu hidup setelah saya melihat kehidupanmu seperti itu. Saksikan, berceritalah tentang Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu, atau tentang peristiwa-peristiwa Tuhan yang menyertai, memelihara, bahkan memberkati hidupmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, masih ingat di dalam Lukas 8 ayat 35 sampai 36? Coba Lukas 8, 35, 36 tentang peristiwa di Gerasa. Demikian, belum. Lukas 8, 35, 36. Sudah? Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sesudah waras, maka takutlah. Selanjutnya, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan, menceritakan, bersaksi kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Jadi ceritakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara, bersaksi kepada orang lain. Dia bersaksi, saya saksinya, saya yang melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua dari yang ketiga, muliakanlah Allah dalam kehidupanmu. Kalau muliakanlah Allah, ini banyak ayat-ayatnya Bapak Ibu saudara-saudara. Saya tidak catat banyak ayat ya, karena terlalu banyak. Kalau muliakan banyak. Saya hanya catat beberapa ayat saja. Mazmur 86 ayat 12-13 menutup firman Tuhan. Yang terakhir, muliakan Allah dalam kehidupanmu. Setelah bangkit dan hidup bersama Tuhan, muliakanlah Allah dalam hidupmu. Ya, Mazmur 86 ayat 12-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jadi ketika sudah diberikan hidup, bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan, selain daripada tadi yang saya katakan tadi, mengalami perubahan, mengalami kemenangan, kemudian hidup itu bergerak, beraktivitas,
berubah. Yang terakhir saya katakan tadi, hidup adalah kesempatan. Dan yang terakhir, muliakanlah Allah dalam hidupmu. Mazmur 86 ayat 12 ini dikatakan di situ. Dan segenap hati. Jadi sebab kita telah bangkit dan hidup di dalam Yesus Kristus, muliakanlah Allah dalam segala hidupmu, dalam segala hartamu, dalam segala apa yang kamu miliki, kamu punya. Itulah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang bangkit dan hidup bersama-sama dengan kami. Karena itu biarlah kami juga Tuhan menjadi orang atau menjadi murid Kristus yang membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berdampak kemenangan, tidak cemas, tidak takut, karena kuasa maut telah dikalahkan, bahkan dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus Kristus boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi pelita, menjadi garam, dan hidup kami diberikan Tuhan kesempatan supaya kami boleh bersaksi kepada banyak orang, supaya mereka melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kami Tuhan sebagai jemaat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Kesakitan tidak akan menimpa kami. Kalaupun itu terjadi, kuasa bilur Yesus yang memberikan kami kesembuhan. Kelimpahan daripada Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang selalu ada bagi kehidupan kami. Engkau selalu ada dan mengubah hidup kami. Ketika kami mau dan siap diubah, maka kuasa Tuhan dan kuasa bekerja dalam kehidupan kami. Mengubah setiap bagian daripada kehidupan kami. Jadikan kami hidup ini berdampak bagi banyak orang.
dari sikap kami, dari cara hidup kami, dari ucapan kami. Kami menyadari ini jauh daripada sempurna untuk kami lakukan. Namun Allah yang sempurna akan memampukan kami mengarah menuju ke sana, hingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hidup kami dapat memuliakan Engkau. Hidup yang telah diterangi oleh kasih Tuhan, hidup yang telah diterangi oleh firman Allah, hidup yang dipimpin oleh kuasa Tuhan, dibawa oleh Allah sendiri untuk mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami hanya mau Tuhan, Tuhan saja mengubah hidup kami, Tuhan saja memimpin kehidupan kami. Kami mau kedagingan kami semakin hari semakin dimatikan oleh kuasa Tuhan. Yang ada adalah Roh Kudus, Roh yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, yang membuat kami, hidup kami dapat memuji, memuliakan Engkau, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Dan sekarang Tuhan, waktu yang singkat ini, kami mau datang kepadamu, membawa seluruh jemaat Fajar Baru dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Kami tidak dapat menjangkau mereka, menemani mereka, hadir bersama dengan mereka setiap hari, setiap saat. Namun kami punya Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan mereka. Kuatkan iman mereka, berkati mereka, buat mereka mengerti, memahami akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka tetap bertumbuh. Sekalipun ada pandemi, tetapi Tuhan ini tidak menghalangi pertumbuhan iman kami, tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga kami. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhanlah yang membuka jalan. Yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Yang saat ini lemah, Tuhanlah yang beri kekuatan. Tuhan, di dalam doa ini juga kami bersyukur Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi umur buat anak kami, cucu kami David. Di dalam nama Yesus kami bawa dia ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir. Demikian juga dalam kehidupan Ardi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dia boleh melihat kembali kuasa mujizat Allah yang ajaib itu menemani hidupnya Tuhan. Dia tidak sendiri, ada Tuhan, ada Yesus membawa dia kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa berbangsa dan negara kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah, mulai dari Bapak Presiden Jokowi maupun jajarannya yang sampai ada di tingkat RT RW. Hikmat daripada Tuhan menolong, memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini, untuk mengatasi segala masalah, bahkan masalah korupsi atau pemberontakan atau Tuhan hal-hal yang tidak sepakat dengan pemerintah. Di dalam nama Yesus kami tolak setiap kuasa kegelapan yang coba-coba menghancurkan bangsa ini. Biarlah kesatuan daripada Tuhan membangun bangsa ini. Kami doa, kami berdoa, kami mohon Tuhanlah yang melakukan itu lebih daripada apa yang kami doakan. Untuk mengatasi Tuhan, saat ini Tuhan ada begitu banyak Tuhan terjadi masalah di negeri ini Tuhan, bagaimana ada bencana alam terjadi Tuhan, kami mohon anak-anak Tuhan, bahkan orang yang kena berdampak oleh karena masalah bencana ini, dalam nama Yesus kami mohon kekuatan kemenangan daripada Allah. Tuhan berikan mereka penghiburan, berikan mereka Tuhan kekuatan supaya mereka tetap bertahan dan beriman, percaya bahwa ada Tuhan akan menolong mereka keluar dari masalah ekonomi atau kesulitan apapun yang saat ini mereka hadapi. Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya mereka tetap menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah bencana ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya baik di NTT maupun di Malang atau di berbagai tempat, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong mereka, mengangkat mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, adalah anak-anak yang dikasihi, disayang oleh Tuhan. Di situ ada perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat ibadah yang kedua, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu.
Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan Roh yang Kudus akan terus membawa engkau untuk hidup berkemenangan, hidup bersama dengan Yesus yang bangkit, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Naikkan pujian, kami memuji kebesaran.